Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yes, yes, yes. Pada pertemuan hari ini, Ustadzah akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak tentang sifat kikir, tentang sifat serakah, dan contohnya adalah korun. Yang pertama kita akan mengupas tentang sifat serakah itu sendiri, kemudian yang kedua tentang kikir, dan contoh sifat serakah dan kikir yang dimiliki oleh korun. Kita simak penjelasan berikut ini yuk. Yang pertama kita bahas dulu tentang serakah. Secara bahasa, serakah artinya rakus. Serakah kalau dalam bahasa Arab namanya tamak, yaitu sifat selalu ingin memperoleh sesuatu yang lebih dari yang telah dimiliki. Orang yang serakah selalu merasa tidak pernah puas terhadap apa yang telah dimilikinya karena ketidakpuasannya itu. Segala cara akan ditempuh. Apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh agama atau tidak? Apakah harus mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak? Tidak menjadi masalah. Yang penting apa yang menjadi keinginannya itu bisa terpenuhi. Misalnya saja, banyak contoh sifat serakah yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar. Seorang kakak beradik yang mendapatkan kue dari ibunya. Akan tetapi sang kakak hanya memberikan satu potong kue untuk adiknya atau makanan apapun lainnya. Kakaknya ini ingin memperoleh bagian kue yang lebih banyak dari adiknya. Ini contoh dari serakah, yang dirinya sendiri ingin mendapatkan yang lebih banyak. Nah, serakah ini akan membawa malapetaka dan kehancuran. Sifat serakah tidak akan membawa kedamaian. Orang kalau serakah itu selalu berusaha untuk memiliki harta serta kekuasaan. Orang yang serakah pada harta dan kekuasaan akan bersikap sewenang-wenang, tidak mengenal kawan ataupun lawan untuk dikorbankan demi mencapai keinginannya. Nah, sifat seperti ini jelas akan menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain. Apa sih penyebabnya? Kenapa kok orang itu punya sifat serakah? Yang pertama, dia terlalu cinta sama dunia. Yang kedua, tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat. Jadi yang ada di dalam pikirannya itu harta, harta, dan harta. Ia berkewajiban saling tolong-menolong itu tidak ada. Bahkan iri terhadap sesamanya. Kemudian yang ketiga, tidak mengimani qada dan qadarnya Allah atas nasib dirinya sesuai dengan kadar usahanya. Dan yang keempat, ia tidak sadar menjadi hamba Allah, melainkan sebagai hamba dunia. Jadi dunia itu seakan-akan segala-galanya dan lupa terhadap Allah yang memberikan harta, lupa kepada Allah yang memberikan rezeki. Sehingga semuanya itu tidak diterima, diberikan sedikit kurang, diberikan banyak kurang gitu. Berikutnya, adapun akibat yang ditimbulkan kalau orang serakah bagaimana? Satu, dapat merusak kerukunan hidup. Yang kedua, cenderung untuk berbuat jahat. Ketiga, diremehkan dia oleh orang lain. Yang keempat itu menghilangkan rasa malu, tidak punya malu lagi. Yang kelima, tidak disukai dalam pergaulan. Nah, makanya sifat serakah itu harus kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Satu, berusaha hidup qanaah, menerima apa yang sudah Allah berikan. Yang kedua, membiasakan pola hidup yang sederhana. Yang ketiga, tidak panjang angan-angan, jadi nggak terlalu berangan-angan terus. Yang keempat, banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diterimanya. Dan yang kelima, menjauhi sifat iri dan dengki. Itulah tentang serakah. Berikutnya kita akan bahas tentang kikir. Salah satu sikap tercela yaitu kikir. Kikir adalah sifat tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Jadi manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang paling sempurna. Namun kesempurnaan itu dapat merosot apabila seseorang melakukan akhlak tercela. Oleh karena itu, agama Islam melarang kepada pemeluknya untuk melakukan perbuatan tercela. Orang yang memiliki sifat kikir ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat hartanya untuk dirinya sendiri.
Sifat kikir banyak ditemui saat seseorang memiliki harta yang berlebihan. Mereka kikir karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah karena hasil usahanya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Sifat kikir berawal dari anggapan yang salah tentang harta benda, menurut dia sendiri, menurut dirinya sendiri. Apa saja itu? Yang pertama, dia terlalu mencintai harta yang dimiliki. Itu. Yang kedua, takut harta mereka berkurang jika dibagi dengan orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Jadi rasa empati dan simpati di dalam dirinya itu tidak ada. Hanya sayang kepada dirinya sendiri, memperbanyak hartanya, tidak memberikan, tidak mau berbagi dengan orang lain. Yang keempat, orang yang kikir merasa tidak perlu atas pertolongan Allah. Jadi merasa semuanya itu adalah dari hasilnya sendiri. Bagaimana akibatnya kalau sifat kikir itu ada pada seseorang? Hampir sama dengan serakah ya. Tentunya akibatnya itu tidak baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Apa saja itu? Satu, menimbulkan kemurkaan Allah. Yang kedua, akan menemui kesukaran atau kesengsaraan. Nanti pada akhirnya ya, akan sengsara hidupnya. Kemudian yang ketiga, hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa, setelah ia mati, tidak bermanfaat. Yang keempat, dibenci oleh Allah dan manusia. Bukan hanya Allah tadi cuma murka, tapi Allah benci, manusia benci. Kemudian yang kelima, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Lalu cara menghindarinya bagaimana? Supaya tidak kikir seseorang itu, satu, menumbuhkan sikap qanaah, sikap menerima pemberian Allah. Yang kedua, sadar bahwa harta benda yang kita miliki itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari bahwa harta benda itu tidak akan dibawa mati. Justru manfaatnya nanti yang akan dibawa mati. Jika kita banyak bersedekah, maka menjadi jariah yang akan terus dapat menolong mulai dari alam kubur bahkan sampai di akhirat. Yang terakhir dari sifat kikir ini, cara menghindarinya adalah mensyukuri segala rezeki dari Allah dengan cara membagikan sebagian rezeki kepada orang yang tidak mampu dan membutuhkan. Jadi senang ketika orang itu kita beri, apalagi kita ikhlas itu terasa orang yang kita beri. Dan manfaatnya luar biasa kepada orang yang sangat membutuhkan. Berikutnya yang ketiga, kita bahas tentang kisah Qorun. Qorun ini adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam, keturunan dari Bani Israel. Pada awal kehidupannya, Qorun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Dalam keadaan miskin itulah dia menjadi pengikut Nabi Musa yang setia dan taat beribadah. Pada suatu kesempatan, Qorun meminta Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah agar diberi kekayaan harta benda. Doa Nabi Musa pun dikabulkan Allah. Semakin hari, harta kekayaan Qorun semakin bertambah. Setelah banyak harta, ia mulai malas beribadah, bahkan melupakan ibadahnya karena sibuk mengurusi hartanya. Sifat Qorun ini berubah total. Pada masa itu Qorun memang terkenal dengan kekayaannya. Rumahnya sangat besar dan segala peralatannya serba mewah. Harganya mahal. Banyak orang kagum dari harta kekayaan ini, tergiur terhadap kekayaan Qorun. Di samping memiliki rumah yang mewah, Qorun ini mempunyai banyak gudang untuk menyimpan hartanya. Setiap gudang memiliki kunci-kunci sendiri. Kunci gudang ini harus dipikul oleh banyak orang. Tetapi sayangnya Qorun ini termasuk orang yang durhaka kepada Allah. Dia juga mempunyai sifat kikir, sombong, suka memamerkan harta kekayaannya, tidak mau membantu fakir miskin, tidak mau bersedekah, tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Suatu ketika, Nabi Musa meminta Qorun untuk mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Tetapi Qorun menolak karena ia beranggapan bahwa harta yang ia miliki itu hasil usahanya sendiri, bukan bantuan dari orang lain. Dan bukan pula pemberian Allah. Menurutnya, dengan mengeluarkan zakat dan bersedekah akan mengurangi harta kekayaannya. Padahal sejak awal kita tahu bahwa yang mendoakan Qorun ini adalah Nabi Musa. Bisa jadi ketika itu Allah memberikan Qorun harta kekayaan yang melimpah karena mengabulkan doa Nabi Musa. Sejak peristiwa itu justru Qorun membenci Nabi Musa dan berusaha menyingkirkan Nabi Musa dari kaumnya.
siasat yang ditempuh oleh Qorun adalah memfitnah Nabi Musa. Sudah ditolong, begitu selesai ditolong, sukses dengan pertolongannya melalui doanya, berusaha disingkirkan. Ini sudah menunjukkan adalah perbuatan manusia yang sangat tercela. Menyatakan Nabi Musa bahwa dia melakukan perbuatan tercela, dibolak-balik, padahal yang tercela adalah Qorun sendiri. Berita fitnah itu tersebar ke pengikut Nabi Musa, bahkan ada sebagian pengikut Nabi Musa yang mulai meninggalkan Nabi Musa menghadapi ujian ini. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah itu. Tentu saja doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Akhirnya selamatlah Nabi Musa dari fitnah tersebut. Sikap dan perilaku Qorun telah melampaui batas. Akhirnya Nabi Musa ini berdoa kepada Allah agar memberikan peringatan kepada Qorun dan pengikutnya. Lagi-lagi doa Nabi Musa pun dikabulkan Allah. Allah menurunkan azab kepada Qorun dengan membenamkan dirinya bersama seluruh harta bendanya ke dalam tanah. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Qorun. Mari kita banyak mengambil hikmah dari kisah Qorun. Nah, itulah tadi penjelasan tentang serakah dan kikir dan contohnya yang ada pada sifatnya Qorun. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan menjadi barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.